Episode 21. Alasan yang disembunyikan. Malam di rumah besar itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Sejak Sonya pergi, rumah itu memang lebih damai. Tapi entah kenapa, malam ini justru terasa menekan dada Kevin. Ia duduk di ruang makan berhadapan dengan Arya, piring di depannya belum tersentuh. Pikirannya kemana-mana. Racha, sudah hampir seminggu Racha berubah. Tidak lagi banyak bicara, tidak lagi memintanya menunggu, tidak lagi tersenyum seperti biasa saat mereka berangkat kuliah. Bukan dingin, tapi seperti menjauh pelan-pelan. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Arya memperhatikan putranya diam sejak tadi. Kamu tidak makan, Vin? Kevin tersadar. Iya, ya, tapi sendok di tangannya tak bergerak. Arya menghela napas pelan. Ia berdiri, lalu berkata, ikut ayah ke ruang kerja sebentar. Nada suaranya berbeda, berat. Kevin mengikuti tanpa banyak tanya. Ruang kerja Arya terasa hangat dengan lampu kuning redup. Di meja kerjanya sudah ada sebuah map coklat. Arya tidak langsung bicara, ia hanya menatap map itu beberapa detik. Seperti sedang menimbang sesuatu yang sangat berat. Vin, ucapnya pelan, ayah mau kamu kuat dulu sebelum baca ini. Kevin mengernyit, jantungnya tiba-tiba berdegup tidak nyaman. Arya mendorong map itu pelan ke arahnya. Ini hasil pemeriksaan Racha. Selama ini ayah meminta dokter untuk mengirimkan setiap hasil pemeriksaan Racha. Dan ini yang terbaru. Dunia Kevin seperti berhenti. Tangannya langsung gemetar bahkan sebelum ia membuka map itu. Ia membaca. 1 baris, 2 baris, 3 baris. Semakin ke bawah, napasnya semakin berat. Kemungkinan gangguan permanen pada saraf kaki. Pemulihan berjalan sangat lambat. Potensi tidak bisa berjalan normal seperti sebelumnya. Kertas itu bergetar di tangannya. Matanya memerah. Bibirnya bergetar. Untuk pertama kalinya sejak kecil, Kevin menangis di depan ayahnya. Bukan tangisan keras, tapi air mata yang jatuh tanpa bisa dihentikan. Dia tahu ini? Ya, suaranya pecah. Arya mengangguk pelan. Dan dia memilih menjauh darimu karena itu. Kevin menutup wajahnya dengan tangan. Dadanya terasa sesak, bukan karena sedih, tapi karena hatinya hancur. Racha menanggung ini sendirian. Racha berpikir, dia akan pergi kalau tahu. Dia pikir aku selama itu, Kevin berkata lirih tapi penuh luka. Dia pikir aku akan mundur. Arya menatap putranya lama, lalu berkata dengan suara pelan yang penuh penyesalan masa lalu. Dulu, ayah kehilangan wanita yang ayah cintai. Karena ayah terlalu pengecut, dan ayah merasa tidak berdaya. Ayah sampai lupa memperjuangkan hatinya. Kevin mengangkat wajahnya. Ayah tidak ingin kamu mengulang kebodohan yang sama. Sunyi, sangat sunyi. Lalu Kevin berdiri tiba-tiba. Ia beranjak dari kursinya. Arya tahu kemana dia akan pergi. Vin, Kevin berhenti di ambang pintu. Perjuangkan dia, jangan biarkan dia berjuang sendirian. Kevin mengangguk, matanya masih merah. Dia tidak akan berjuang sendirian lagi. Ya, malam sudah larut ketika Kevin berjalan sedikit berlari menuju rumah Racha. Ia tidak menelpon, tidak memberi kabar. Ia turun begitu saja, langkahnya cepat, napasnya berat, emosinya bercampur antara marah, sedih, dan cinta yang meluap. Ia mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Racha di sana dengan kursi rodanya. Matanya terkejut melihat Kevin. Kevin kamu? Ini sudah malam. Kalimatnya terhenti, karena wajah Kevin berbeda. Matanya merah, rahangnya menegang, dan tatapannya penuh emosi yang tak bisa ditahan lagi. Ia melangkah mendekat, berdiri tepat di depan Racha, lalu berkata pelan, dengan suara yang bergetar tapi menghantam. Sekarang kamu mau menjauh dariku pakai alasan apa lagi? Racha membeku, napasnya tercekat, karena ia tahu, Kevin sudah mengetahui semuanya. Bersambung.